Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Rahman yang senantiasa istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah, insyaallah dilanjut dengan kultum yang mudah-mudahan jadi wasilah menambah ilmu, wawasan dan keyakinan kita terkait dengan inspirasi ataupun berbagi sedikit ilmu dan pengalaman. Wabil khusus untuk kami mengingatkan bahwa dalam Islam itu ada ajaran konsep sedekah. Namun tidak sedikit orang yang salah makna karena mereka menganggap bahwa sedekah itu selalu dengan materi. Padahal sedekah itu segala aktivitas yang baik, segala kegiatan yang bermanfaat yang kita niatkan lillahi ta'ala itu akan bernilai sedekah. Sedekah itu maknanya itu kebaikan. Ya, kalau anfaqo itu infak, salah satu kebaikan. Tetapi sedekah itu adalah harta kita yang kita dermakan, dan harta itu bukan hanya uang, segala sesuatu yang bernilai. Ilmu bernilai kita bagikan, insya Allah jadi sedekah. Kita punya makanan kita kasih tetangga, insya Allah sedekah. Kita punya baju yang sudah tidak layak pakai, apalagi yang masih bagus, kita kasih saudara kita, insya Allah sedekah. Bahkan dalam hadis pun senyum sesama muslim itu sedekah. Ambil ibrah, ada sebuah kisah di mana ada satu orang yang hidupnya sedang terpuruk dalam keadaan ekonomi yang sulit, di mana bertepatan dengan Ramadan, dengan hati yang penuh keikhlasan dan menerima terhadap kondisi yang Allah berikan, maka dia teringat dengan satu nasihat bahwa bersedekahlah, jangan menunggu kita ada, bersedekahlah jangan menunggu kita kaya, tetapi bersedekahlah selagi kita ada kemampuan dan keinginan. Singkat cerita, hidup yang susah itu jangankan buat makan, bahkan gaji pun tidak keluar karena sudah keluar dari pekerjaannya. Maka seorang suami dan istri itu berunding, ngobrol mencek orang, "Mah, kumarek Ramadan ya, bekal gaji dan mesti digawe." Maka inisiatif istrinya, "Pak, saya bisa bikin bubur sumsum," gitu ya. Singkat cerita, mudah-mudahan ada rezekinya, misalkan Bapak mau dagangnya. Nah, ini tanpa menghilangkan rasa gengsi dan yang lainnya, maka punya uang 100.000 dikasihkan kepada istrinya untuk dibikinkan bubur sumsum. Dan singkat cerita itu dari 100.000 bikin yang kecil-kecil jadi 50 bungkus. Dengan semangat dan optimis seorang ayah demi untuk menutupi nafkah kebutuhan ekonomi keluarga berjualan bubur sumsum. Tapi lain kisah Pak Iwan lain dah. Baheula pernah dagang bubur sumsum. Berjualan lah, tapi ternyata tidak ada satupun yang membeli. Sudah jam 5 sore, udah dari siang tapi nggak ada yang beli. Itulah Allah uji sejauh mana ketawaduan, keikhlasan seorang hamba dalam menjemput rezeki. Karena sesungguhnya Allah yang beri rezeki. Lalu teringat ketika mau pulang bingung barangnya mau dibawa lagi. Karena terpayu ya. Sehingga ketika keluar mau berangkat ke rumah dia teringat dengan konsep sedekah lillahi ta'ala, udah terserah Allah lah. Rizkinya mau makan tidak, yang penting ini akan basi mubazir, ini lebih tidak bermakna dan tidak bernilai, saya sedekahkan. Sehingga ada tukang beca di depan dikasih, bahkan tidak satu, "Pak, keluarganya berapa?" 5, dikasih 5. Ada yang lewat lagi, "Bu, punya keluarga berapa?" 5, dikasih 5. Dan tersisalah 30, bingung dia mau ngasih ke siapa, akhirnya melihat satu surau atau masjid. Nggak usah bikin ke masjid, kan tereh laku di masjid banyak. Dikasih ke masjid dengan niat sedekah. Ketika dia memberikan ke masjid, ada orang yang biasa jaga masjid mungkin menanyakan namanya siapa, nomor teleponnya berapa. Tapi ternyata dengan rendah hati dia menyebutkan tidak perlu disebutkan namanya, hamba Allah saja. Tapi kalau ada yang menanyakan nomor telepon saya nih, nomornya dituliskan. Singkat cerita pulang dengan rada bingung untuk menjelaskan kepada istri di rumah, barang nabea duit nawa apa kamu karena bati eta teh geus menang hitung tina 100.000 jadi 50 bungkus, namun bati 1.000 ukur menang 50.000. Tetapi dengan keikhlasan ridho, mungkin hari ini saya puasa, mungkin hari ini saya makan seadanya, insya Allah istri mudah-mudahan nerima. Ketika pulang ke rumah istrinya riang sekali melihat suaminya barangnya habis, tetapi suaminya tetap masih murung karena gak ada uangnya. Ketika dibilangin,
Pak, mana hasilnya? Wah, bingung ngajelaskeun. Teu payu mah tapi barangna beak alhamdulillah. Nah, istrinya lamun istri orang meureun anaknya. Untuk istri orang tersebut diberikan kesolehan. Udah enggak apa-apa, udah rezeki kita. Panginten lain waktu rezekina mudah-mudahan. Nah, ini doa istri nih. Nah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang lain. Makanlah seperti biasa di malam kedua Ramadan itu dalam kisah disebutkan ternyata kesabaran itu membuat sakit hati seorang suami. Sehingga suami, ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu kalau memang aku adalah suami yang ingin membahagiakan istri. Aku malu dengan istri yang begitu soleha. Titah dagang, balik beak, duit tumawa, tapi anger kene bagir gitu ya, agar tidak memarahi. Sehingga dengan singkat cerita, ibu bapak, besoknya ada telepon yang masuk. Ternyata telepon itu menanyakan siapa yang bikin bubur sumsum. Lalu dibilang lah, siapa ini yang mau, kemarin saya lewat masjid, ternyata saya dapat takjil gratis dan sumsumnya lumayan bagus. Kebetulan saya punya tender catering dan untuk menyediakan selama Ramadan bubur sumsum. Nah, baru terkaget suaminya. Alhamdulillah, tidak tanggung-tanggung, pesan berapa Pak? Kalau siap dan bisa mampu, saya pesan 1000 porsi per hari. Langsung nangis itu seorang suami. Lamun urang mah geus ngitung batinanya, lamun tina hisab bungkus 1000 berarti lamun aya 1000 bungkus 1 juta tasapoe. Dia bilang dengan jujur, "Ya, saya senang, saya terima, saya siap bikin, tapi saya enggak punya modal. Yang kemarin saja saya habis." Lalu dengan kuasa Allah yang mau memesan itu tidak masalah, untuk modal saya kasih. Yang penting setiap hari ada 1000 dan saya pesan untuk 28 hari Ramadan ke depan. Subhanallah, ibu. Ku abi mah geus kayak itu, berarti sapoe 1 juta kali 28 poe, untungna we di tempat nyeuna mah kumaha nyieun ya. 28 juta dengan hitungan 1 hari Allah uji dengan kesabaran disedekahkan. Sehingga alhamdulillah singkat cerita disampaikan kepada istrinya dan istrinya menjawab, "Ini adalah doa kita yang selalu sabar atas apa yang Allah berikan bentuk ujian kepada kita." Ambil ibrah dan ambil hikmah tatkala kita bersedekah lillahi ta'ala, karena itulah ujian dari Allah. Boleh saja kita hari ini ngasih 100, besok lusa Allah kasih 1 juta, atau kita kasih 1 juta, mudah-mudahan ke depan Allah kasih 100 juta. Tapi itu jangan jadi sebuah harapan, karena sedekah itu harus lillahi ta'ala. Tah sapek ti aya carita eta loba nunurutan bah dagang sumsum dibagikan ke masjid. Tapi itu datang nu pesen dan niatna lain karena Allah, karena niatna yang menang untung 1 juta. Malaikat lebih tahu, Allah Maha tahu, maka niat luruskan segala kebaikan sedekah kita, insyaallah Allah mendapatkan atau memberikan balasan yang berlipat-lipat. Wallahu yudha'afu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah terhadap hambanya yang bersedekah. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga penguatan pengamalan ajaran terutama dalam sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.